Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Ramadan, NIM 19201041 dari D3TT07A. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar modulasi AM. Modulasi AM DSB full carrier, terus indeks modulasi AM DSB superset carrier, dan modulasi AM single sideband. Apa sih modulasi itu? Secara definisi, ialah proses perubahan pairing suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Informasi yang dikirim bisa berupa data analog maupun digital. Modulasi AM adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan tegangan sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Persamaan modulasi sinyal termodulasi secara umum adalah SAMT sama dengan MT cos omega CT, di mana MT sama dengan sinyal informasi atau pemodulasi. Bentuk sinyal modulasi AM amplitudo. Ya, seperti itu bentuknya. Selanjutnya ialah modulasi AM/DSB. AM/DSB adalah detektor yang menggunakan perkalian dan matematika sehingga diperlukan untuk menjelaskan operasinya. Sinyal DSB masuk dan kemudian dikalikan dengan sine wave murni dengan frekuensi yang sama dengan sinyal DSB-SC, pembawa, dan kemudian ditekan. Sine wave ini dihasilkan oleh penerima dan dikenal sebagai operator lokal. Dalam modulasi AM/DSB terbagi menjadi dua, yaitu AM/DSB-FC atau double sideband full carrier dan AM/DSB-SC double sideband superset carrier. Selanjutnya ialah indeks modulasi. Indeks modulasi merupakan ukuran seberapa dalam sinyal informasi memodulasi sinyal pembawa. Persamaan indeks modulasi ialah M sama dengan Fm per Fc. Apabila indeks modulasi terlalu besar, M lebih dari 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat. Dan apabila indeks modulasi terlalu rendah, M kurang dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 10%, maka kita harus dapat membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi. Hal ini dapat diatasi dengan cara menentukan nilai indeks modulasi M. Pengaruh indeks modulasi terhadap proses modulasi sinyal pembawa dapat dipahami dari gambar berikut. Sinyal AM dengan beberapa indeks modulasi. Yang pertama, M sama dengan 0, tidak termodulasi, hanya ada pembawa. Yang kedua, M sama dengan 0,5, termodulasinya cuma 50%. Yang ketiga, M sama dengan 1, termodulasinya penuh, yaitu 100%. Yang terakhir, keempat, M lebih dari 1, termodulasi lebih dari 100%, yang artinya terdistorsi. Kondisi indeks modulasi M sama dengan 1 adalah kondisi ideal, di mana proses modulasi amplitudo menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi. Selanjutnya ialah AM/DSB superset carrier. Transmisi di mana frekuensi yang dihasilkan oleh modulasi amplitudo AM ditempatkan secara simetris di atas dan di bawah frekuensi pembawa dan tingkat pembawa dikurangi ke tingkat praktis terendah, idealnya ditekan sepenuhnya. Dalam modulasi DSB-SC, tidak seperti di AM, pembawa gelombang tidak ditransmisikan. Dengan demikian, sebagian besar daya didistribusikan antara pita samping, yang berarti peningkatan penutup di DSB-SC dibandingkan dengan AM untuk penggunaan daya yang sama. Transmisi DSB-SC adalah kasus khusus transmisi reduksi pita sisi ganda. Ini digunakan untuk sistem data radio. Mode ini sering digunakan dalam komunikasi suara radio amatir, terutama pada pita frekuensi tinggi. Selanjutnya ialah modulasi AM single sideband. Pada dasarnya merupakan turunan dari modulasi amplitudo AM.
Dengan menghilangkan beberapa komponen sinyal AM biasa, dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensinya secara signifikan. Dimungkinkan untuk melihat bagaimana hasil AM dapat ditingkatkan dengan melihat spektrum sinyal. Ketika pembawa keadaan tunak dimodulasi dengan sinyal audio, misalnya nada 1 kHz, maka dua sinyal yang lebih kecil terlihat pada frekuensi 1 kHz di atas dan di bawah pembawa utama. Modulasi sideband tunggal meningkatkan efisiensi transmisi dengan menghilangkan beberapa elemen yang tidak perlu. Dalam contoh pertama, pembawa dihapus. Itu dapat diperkenalkan kembali di penerima. Dan kedua, satu sideband dihapus. Kedua sideband adalah gambar cermin satu sama lain dan membawa informasi yang sama. Maka namanya adalah single sideband atau SSB. Selanjutnya kita akan melihat variasi sinyal pembawa. Yang pertama dari full carrier atau double sideband full carrier. Yang kedua sinyal pembawa dari double sideband superset carrier. Yang ketiga ialah sinyal pembawa dari single sideband atau SSB. Terakhir kita akan melihat bentuk sinyal. Yang pertama ialah sinyal pemodulasi, yang kedua gelombang AM, yang ketiga gelombang di SBSC, dan yang terakhir ialah gelombang SSB atau single sideband. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penggunaan ataupun kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.